mereka ini malah mengalami kecelakaan maut di jalan. Nah, posisinya itu si Kak Ros itu lagi megang boneka kembarnya guys, si Upin Ipin ini namanya. Halo guys, selamat datang di channel Galeri Excel. Berhubung ini first video gue di YouTube, gue mau minta tolong sama kalian semua untuk support terus channel ini. Caranya gimana sih? Caranya gampang banget, tinggal like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sebelumnya kenalin dulu nama gue Excel. Jadi di sini gue bakal ngisi konten tentang teori-teori konspirasi, kisah misteri, cerita horor, dan fakta-fakta unik dunia lainnya. Oke, mungkin intronya bisa aku skip dulu sampai sini guys. Kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Kira-kira aku bakal bahas apa aja, so check it out. Oke, akhir-akhir ini nggak tahu kenapa di hampir semua sosial media yang gue pakai kayak Instagram, TikTok, YouTube, terutama TikTok ya guys yang sangat meresahkan. Jadi waktu itu tuh benar-benar lagi viral, orang-orang itu pada ngebahas soal si serial anak kembar ini. Yaps, apalagi kalau bukan si Upin dan Ipin ini guys. Nah, siapa sih yang nggak tahu film kartun animasi Upin Ipin ini kan? Jadi film Upin Ipin ini merupakan serial televisi animasi kartun anak-anak punyanya Malaysia yang dirilis pada tanggal 14 September 2007 yang diproduksi oleh Les Kopakyu Production. Oke, namanya agak susah ya guys, Les Kopakyu Production. Oke, ini dari tahun 2007 dan sekarang udah 2022 guys, which is ini udah 15 tahun yang lalu. 15 tahun itu harusnya udah memasuki masa remaja guys. Oke, menurut gue ya guys, film Upin Ipin ini tuh merupakan salah satu kartun yang fenomenal, bombastis, dan juga apa ya, kayak terlegend. Karena menurut gue pribadi, film kartun ini merupakan salah satu film kartun favorit gue yang nemenin masa kecil gue. Kalau udah mulai guys, itu kita auto ambil makanan biasa aku sama kakak-kakakku, terus kita nonton di depan televisi gitu sih, no skip ya guys. Nah, jadi secara garis besar serial Upin Ipin ini menceritakan tentang kehidupan si anak kembar seusia anak TK bernama Upin dan Ipin yang tinggal bersama Mak Udah atau opanya dan kakak perempuannya yang bernama Kak Ros. Nah, tepatnya di Kampung Durian Runtuh. Kampung Durian Runtuh. Oke, diketahui orang tua Upin dan Ipin ini meninggal karena kecelakaan maut saat hendak mengunjungi kampung halaman si neneknya Upin Ipin ini atau si opa. Nah, kalau dilihat secara sepintas guys, kayak oh alur ceritanya gini, dan teman-teman juga pasti tahu kan karena udah harusnya pada nonton ya guys. Nah, itu tuh kayak fine-fine aja ya sama alur cerita dari film Upin Ipin ini. Nah, sampai suatu ketika itu muncullah kehebohan buar-buar dari TikTok perduniawian guys. Jadi muncul si batu nisan Upin dan Ipin ini di sosmed-sosmed. Oke guys, sorry banget tadi kameranya tiba-tiba jatuh. Kenapa nggak tahu, lagi ngebahas soal batu nisan ini. Oke, sudah mulai agak creepy ya guys kayaknya. Oke, mungkin kita lanjut. Nah, dari video batu nisan itu tuh mulai netizen itu pada bertanya-tanya guys. Sebenarnya cerita Upin Ipin ini sebenarnya cerita fiktif atau sebenarnya cerita inspirasi dari kisah nyata seseorang? Oke, sebenarnya kisah cerita konspirasi ini tuh sebenarnya udah pernah rame diperbincangkan beberapa waktu lalu. Kalau nggak salah beberapa tahun lalu juga udah pernah dibahas guys. Jadi di sini aku cuman bakal coba ngerangkumin aja jadi satu dan menambahkan info-info yang terbaru. Oh ya, by the way di sini gue juga mau bilang kalau misalnya di sini gue tidak bermaksud untuk menjatuhkan dari pihak kreatornya maupun dari orang Malaysianya yang memiliki kartun animasi tersebut ya guys. Jadi di sini gue cuman mau bantu ngelurusin aja dari teori konspirasi yang beredar di sosial media guys. Oke, kalau gitu langsung aja kita masuk ke teori konspirasi yang pertama. Upin Ipin adalah boneka Kak Ros. Oke, pasti teman-teman juga udah sering dengar ya tentang teori konspirasi yang satu ini. Nah, teori konspirasi ini juga dipercaya oleh beberapa orang. Katanya si Kak Ros ini sebenarnya punya boneka kembar guys. Namanya itu Upin dan Ipin. Sampai suatu hari waktu dia itu pergi liburan ke rumah opahnya ini bersama dengan kedua orang tuanya, mereka ini malah mengalami kecelakaan maut di jalan. Nah,
posisinya itu si Kak Ros itu lagi megang boneka kembarnya guys, si Upin Ipin ini namanya. Nah, akhirnya si Kak Ros ini dilarikan ke rumah sakit. Nah, tapi waktu dilarikan ke rumah sakit ternyata kedua orang tua Kak Ros ini telah meninggal, dan Kak Ros belum meninggal karena Kak Ros dirawat dalam keadaan koma yang cukup lama. Nah, dari sinilah kisah konspirasi ini dimulai guys. Jadi katanya cerita Upin Ipin ini dari hasil khayalan Kak Ros selama si Kak Ros ini mengalami kondisi komanya di rumah sakit. Oke, dari yang aku baca itu tuh juga nggak sedikit guys, dari netizen di luar sana tuh yang memberikan feedback yang cukup lucu menurut aku. Jadi tuh kayak ada yang bilang kayak kasihan Upin Ipinnya selalu diomongin gitu. Terus ada juga yang bilang aduh kasihan nih Kak Ros harus cerita terus menerus gak ada habisnya. Sampai ada yang bilang ribet banget, itu kan kartun doang, tinggal ditonton aja, bukan boneka-bonekaan gitu guys. Kalau boneka-bonekaan nanti jatuhnya kayak spirit doll dong ya. Oke, mungkin kalian kalau punya tambahan tentang teori konspirasi satu yang ini, atau ada yang mau kalian tambahin, bisa banget nanti disampaikan di kolom komentar, oke? Oke, kita lanjut ke teori konspirasi yang kedua. Upin dan Ipin adalah hayalan Opa. Oke, nah di teori kedua ini juga nggak sedikit teman-teman yang percaya tentang konspirasi yang satu ini. Jadi katanya sebenarnya Upin dan Ipin ini ikut tewas dalam tragedi kecelakaan maut bersama dengan kedua orang tuanya, begitupun dengan si Kak Ros ini saat hendak mengunjungi si opanya di kampung Durian Runtuh guys. Nah mungkin karena merasa depresi ya guys, ya namanya seorang nenek gitu kan lagi nunggu cucunya sama anaknya pulang kampung untuk menjenguk dia, tapi malah mengalami kecelakaan maut sehingga nenek ini atau opa ini tidak bisa bertemu dengan cucunya dan anaknya itu untuk selamanya. Kan pasti dia akan mengalami depresi ya guys. Nah setelah dia mengalami depresi, mulai kehilangan akal sehat dan agak Oke guys, sorry banget ya, di tempat gue ini emang suka aneh banget, suka ada tiba-tiba ada apa gitu ya, suara motor atau suara pesawat. Itu suara pesawat itu sebenarnya ini sih kayak kadang tuh suka melewat gitu di atap rumah gue gitu, jadi makanya agak kedengeran, tapi nggak tahu tadi kedengeran atau enggak gitu. Oke, bisa di skip dulu. Oke, nah karena opanya ini kan depresi dan kehilangan akal sehatnya dan agak gila, sorry ya, jadi dia kehilangan akal sehatnya dan mulai berhayal nih teman-teman kalau si cucunya ini sebenarnya udah sampai di tempat mereka, dan kedua orang si anaknya ini atau kedua orang tuanya Upin Ipin ini yang meninggal, sedangkan cucunya itu udah sampai dan tinggal menetap bersama opanya di kampung Durian Runtuh gitu guys. Nah hal itu sebenarnya diperkuat dengan ditemukannya batu nisan Upin dan Ipin, di mana di batu nisan itu tuh tertulis bahwa Upin meninggal pada 6 Agustus 1995, sementara Ipin meninggal pada 2 April 1996. Nah, batu nisan ini semakin meyakinkan bahwa Upin Ipin ini sebenarnya sudah meninggal, dan animasi yang kita nonton ini sebenarnya adalah hayalan Opa yang dibuat dalam bentuk animasi. Tapi yang buat gak logis di sini itu tuh durasi antara meninggalnya Upin dan Ipin guys. Itu aku nggak tahu ya. Ini kan dari tadi kan yang 1995 sampai 1996. Dari apa ya tadi? Sorry aku lihat dulu. Dari Agustus ke April guys. Itu tuh kayak ada 8 bulanan gitu. Tapi sebenarnya bisa aja ya kalau misalnya si Ipin tuh misalnya ngalamin kondisi kritis yang lebih lama gitu. Oke, tapi untuk batu nisan itu tuh ada yang bilang kalau itu tuh namanya sebenarnya cuman mirip aja, cuman kebetulan mirip sama nama yang ada di kartun. Tapi ada yang bilang juga kalau itu tuh kisah nyata dari animasi Upin dan Ipin. Oke guys, nah ini video makam dari Upin Ipin yang sempat viral waktu itu di akun TikToknya dengan nama akun @bank_blog3110 pada Minggu 16 Januari 2022 dan sudah mencapai 5,4 juta kali penayangan guys. Nah ini cuplikan videonya, kita nonton dulu sama-sama. Pantesan gak pernah geng. Ternyata cerita berdasarkan Well,
menurut kalian gimana guys tentang video yang satu ini? Nah kalau dilihat dari ukuran makamnya itu sebenarnya emang kayak sesuai gitu ya guys, kayak ukuran makamnya anak seusia anak TK gitu, anak kecil. Nah dari yang aku baca juga dari sumber lain itu katanya makam ini sebenarnya ada di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Nah dan sempat diduga ini tempatnya itu jadi tempat inspirasi bagi kreator untuk membuat animasi film Upin dan Ipin. Namun hal ini langsung dibantah dan diklarifikasi langsung oleh kreatornya, mengungkapkan bahwa ide ini tuh ide murni karangan dari si pengisi suara Opa, dan kenapa dibuat animasinya itu kayak yatim dan perawakannya juga si Ipin-Ipinnya kan botak ya, si Ipinnya cuman apa aku kebalik ya guys, yang rambutnya satu itu siapa, Upin atau Ipin ya, pokoknya yang rambutnya cuma satu gitu, dibuat seminim itu, sebotak itu karena waktu itu tuh mereka keterbatasan anggaran dan juga keterbatasan sumber daya manusia yang bisa editing yang bisa bikin animasi atau animator gitu guys maksudnya. Nah hal ini juga diklarifikasi langsung oleh keluarga dari pamannya Upin dan Ipin di Kota Palu bernama Pak Anca. Nah jadi Pak Anca ini bilang kalau dulu tuh sebenarnya belum ada namanya di Batu Nisan itu guys. Nah jadi kalau sebenarnya kan kalau mau ziarah kan seharusnya udah ada namanya tuh, tapi itu belum ada. Nah akhirnya diaminilah nama Upin dan Ipin itu oleh kedua orang tuanya. Untuk kepastian asal usul nama tersebut dari Pak Anca sendiri juga belum mengetahui atau tidak mengetahui sama sekali. Jadi guys ini kita gak tahu siapa yang duluan pakai nama Upin Ipin itu, apakah dari pihak sananya ataupun dari pihak kreatornya sendiri gitu. Nah kalau kalian nemu guys versi yang lebih lengkapnya gitu bisa banget nanti disampaikan di kolom chat ya, karena aku juga belum nemu yang versi lengkapnya gimana, jadi bisa berbagi aja nanti di kolom chat, oke? Oke, selain itu teori konspirasi yang tadi itu juga diperkuat dengan hipotesis netizen yang mengatakan bahwa film Upin dan Ipin ini menceritakan masa kecilnya aja atau stuck in the past atau ya, di situ-situ aja gitu, kayak gak ada perubahan. Beda ya guys kalau kita nonton film kartunnya si Shinchan, film kartunnya si Doraemon aja. Nah kalau di film kartun Doraemon itu kan si Nobitanya itu kan perlahan tuh jadi gede ya guys, ada perubahan atau mengalami fase dewasa kan. Nah dimana nanti si si Nobita ini nikah sama si Shizuka, terus dia jadi profesor waktu gedenya buat nyelamatin Doraemon waktu itu. Nah harusnya kan gede gitu ya. Nah tapi aku nggak tahu juga ya guys, di film Upin Ipin ini kan ceritanya kecil terus, atau kalau mungkin aku salah mungkin nanti teman-teman bisa tambahin aja di kolom chat, oke? Oke, next sebenarnya ada teori konspirasi lagi, yang satu lagi ini yang ketiga, yang dulu tuh sebenarnya cukup heboh diperbincangkan dan cukup mendapat kritikan yang pedas ya guys tentang teori konspirasi satu ini. Tapi aku juga jujur kurang begitu ngerti tentang teori konspirasi yang satu ini. Jadi ini guys, ada yang bilang kalau Upin Ipin ini sebenarnya punya orang tua guys, alias tidak yatim piatu. Nah orang tuanya siapa? Orang tuanya ini si Kak Ros dan Atuk Dalang hasil hubungan terlarang, sehingga si opanya ini menyembunyikannya dari si Upin Ipin gitu, dan akhirnya memutuskan untuk bercerai dengan si Atuk Dalang. Ya jadi katanya tuh Atuk Dalang sama opahnya itu suami istri gitu. Dan menurut aku pribadi teori konspirasi yang satu ini cukup gak masuk akal, bukan cukup gak masuk akal lagi tapi sangat gak masuk akal, tapi ini menurut aku pribadi guys. Nah kalau menurut kalian gimana tentang teori konspirasi yang ketiga ini? Oke, dari 3 teori konspirasi di atas yang udah gue sebutin tadi, mana yang menurut kalian yang paling mendekati pikiran kalian? Oke, kalian bisa sampai nanti di kolom komentar. Kalau kalian punya konspirasi lainnya terkait film animasi ini juga bisa banget disampaikan di kolom komentar, nanti aku bacain guys. Oke, untuk hasil terakhirnya yang aku baca itu dari pihak kreatornya sendiri udah melakukan klarifikasi langsung di Twitter kalau ini sebenarnya hanya cerita fiktif atau ide ini tuh bener-bener murni dari karangan tim kreatornya guys. Jadi ide animasi Upin dan Ipin ini bukan diambil dari kisah nyata ataupun kisah inspirasi dari seseorang gitu. Nah tapi masih ada guys netizen yang beranggapan bahwa bisa saja itu kisah yang dari bisa aja itu kisah inspirasi dari kisah nyata orang lain guys, kayak gitu. Nah karena kalau dari Batu Nisannya tadi itu kan Upin Ipin itu meninggal di tahun 1990-an ya guys. Kalau nggak salah yang satunya 1995, yang satunya 1996. Nah itu tuh, dan sedangkan si
animasi Upin dan Ipin ini diproduksi di tahun 2007, dimana itu ada rentang ya berapa tahunan, mungkin ada mau 10 tahunan untuk film animasi itu diluncurkan guys. Nah, menurut kalian gimana guys? Mungkin bisa disampaikan nih testimoninya, walaupun sudah ada klarifikasi dari pihak kreatornya. Kalau kalian mungkin baru nonton film animasi Upin Ipin ini, gimana guys? Apakah kalian merasakan hal-hal yang agak creepy saat menontonnya atau malah nggak biasa aja? Mungkin bisa disampaikan langsung di kolom komentar YouTube ini. Oke, mungkin sekian dulu video pertama gue di YouTube kali ini. Kalau kalian suka sama video ini, jangan ragu untuk klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan share video ini ke teman-teman kalian semua, oke? Nah, kalau kalian mau request sesuatu, bisa banget nanti DM aku di Instagram @xxeltan. Oke, bisa DM di situ, misalnya mau nge-request aku ngebahas soal apa lagi di next video. Oke, makasih buat teman-teman yang udah dengerin cerita ini dari awal sampai akhir, gak di skip-skip, makasih banget. Oke, moga-moga kalian betah untuk dengerin cerita aku ke depannya. See you in the next video, dadah.